Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk takwa yang seringkali terlupakan adalah ikhtiar. Ikhtiar kita dalam menuntut ilmu dan mendidik generasi penerus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan dalam Islam bukanlah sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ialah bukan perintah salat atau puasa, melainkan perintah untuk membaca Iqra. Bacalah. Ini adalah isyarat kuat bahwa fondasi utama peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Pendidikan yang kita bahas hari ini tidak hanya terbatas pada dinding sekolah atau gelar akademik. Pendidikan mencakup 3 pilar utama. Yang pertama ada pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid yaitu pendidikan yang mengenalkan pencipta kepada anak-anak kita agar mereka memiliki pandangan hidup yang kokoh. Yang kedua, pendidikan adab. Nah, pendidikan adab itu adalah karena ilmu tanpa adab hanya melahirkan orang pintar yang tidak punya nurani sama sekali. Pendidikan intelektual yang ketiga, membekali diri dengan keterampilan duniawi agar umat Islam tidak tertinggal dan menjadi beban bagi bangsa lain. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan derajat yang tinggi bagi mereka yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka investasi terbaik seorang orang tua bukanlah tumpukan harta, melainkan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Anak yang terdidik dengan baik akan menjadi amal jariah yang tak terputus bagi orang tuanya bahkan setelah mereka tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita dan anak-anak kita untuk senantiasa haus dan akan ilmu, istiqomah dalam menempuh jalan pendidikan. Barakallahu lima walakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai penutup, perlu kita sadari bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah perubahan perilaku. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal soleh dan akhlakul karimah. Dunia saat ini sedang mengalami krisis karakter. Banyak orang pintar secara logika namun tumpul secara empati. Banyak orang cerdas secara akademik namun lemah secara spiritualnya. Disinilah peran kita sebagai orang tua atau sebagai pelajar dan masyarakat untuk memastikan pendidikan yang kita lakukan itu benar-benar melakukan dan bekerja keras, dan memastikan pendidikan yang diterima anak-anak kita adalah pendidikan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan biarkan anak-anak kita hanya mengejar angka di atas kertas, tapi ajarkan mereka bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'u linnas. Mari kita berdoa. Allahumma firli mu'mini wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa azizal syiraka wal musyrikin. Allahumma alimna ma fanyuna wanfana bima alamtana wa zinna ilman ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkurun. Fa'uzkuruhu fa iza yazkurukum wasyukuruhu la'ala innami yazikum wa ladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.